Teman sejawat yang saya hormati, dan mahasiswa serta semua peserta webinar ini. Saya akan mengutarakan sedikit tentang SARS-CoV-2, bagaimana pandangan atau tinjauan dari segi virologi. Mohon slide-nya. Ya, Dina mungkin menutup itunya ya, harus menutup share screen-nya. Ya, Terus Dina ya, harus ya, menutup. Ya. Oh, ya. Silakan Dokter Linda. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Oke, baik. Jadi materi hari ini, topik kali ini adalah mengenai virus yang dinamai sebagai SARS-CoV-2, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome, coronavirus yang kedua. Mengapa namanya SARS-CoV-2? Karena ternyata sebentar. Ternyata dia ada kemiripan dengan SARS yang sebelumnya telah ditemukan. Baik. Nah, jadi virus SARS-CoV-2 pada manusia itu menyebabkan penyakit yang namanya kita kenal sebagai COVID-19 atau coronavirus disease tahun 2019. Gejala yang timbul kita ketahui utamanya itu adalah demam dengan gejala gangguan pernafasan dan disertai dengan gangguan mialgia atau fatigue sebagai gejala infeksi yang umum. Nah, virus ini timbulnya penyakit karena virus ini awalnya itu di daerah Wuhan di Cina. Terjadi sejak awal Desember, kemudian dikaitkan dengan infeksi yang diperoleh dari virus yang diduga terkait dengan hewan-hewan eksotik. Pada masa itu diduga terkait dengan suatu daerah di pasar seafood dan juga menjual bahan makanan eksotik. Ya, nah pada waktu itu memang baru diberi nama novel coronavirus karena kita tahu bahwa coronavirus itu ada beberapa genus. Dalam perjalanannya ternyata dia cepat sekali menyebar ke lebih 100 negara dalam waktu 2 bulan, sehingga ini dikatakan masuk kriteria penyakit yang pandemi. Nah, sampai saat ini, dalam waktu ini akhir April, ini sudah sampai 73.000 kasus di seluruh dunia. Yang kasus baru itu 73.000 dan yang terkonfirmasi itu sampai 2 juta lebih, hampir 3 juta. Ini yang terkonfirmasi. Kematian 200.000 lebih. Nah, ini berbeda dengan kasus SARS yang juga terjadi tahun 2002, tahun 2003, dan juga dengan MERS yang juga sama-sama coronavirus. Ini jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang coronavirus yang sebelumnya. Jadi ini perjalanannya sampai saat ini. Kalau kita lihat sebarannya di seluruh dunia, nah Eropa paling banyak dengan Amerika, tapi kalau dilihat Asia Tenggara, jumlah kasus memang sedikit, relatif lebih sedikit. Tingkat kematian juga relatif berbeda dari antar negara, dan kita belum bisa mengambil kesimpulan sampai saat ini karena penyakit ini masih terus berlanjut dan masih berubah-ubah angka case fatality rate-nya. Sehingga
kita berharap sebenarnya ke depannya penyakit ini makin lama makin berkurang seiring dengan jalannya waktu. Oke. Ini kalau melihat urutan di Asia Tenggara, kita masuk urutan kedua setelah India. Perjalanannya sedikit, jadi dari awal Januari dilaporkan, Cina melaporkan bahwa ini ada kejadian sudah 44 kasus pada awal Januari, hanya 44 kasus. Kemudian tanggal 12 Januari itu akhirnya dilaporkanlah bahwa ini terkait dengan penularan di suatu pasar basah, pasar ikan. Ya. Kemudian laporan ini ternyata ada penyebabnya adalah virus corona, itu sudah dilaporkan dan dirilis sequence gennya pada tanggal 12 Januari. Nah, karena sudah dirilis itulah, maka sebenarnya banyak pihak yang bisa mulai melakukan mengembangkan diagnostik berdasarkan urutan genom yang sudah diterbitkan tersebut. Tidak lama kemudian, akhirnya Thailand, kemudian Jepang, dan Korea juga ikut melaporkan adanya kasus terkonfirmasi dengan virus yang sama dan juga mempunyai kaitan sumber yang sama. Oke, ini jadi apakah ini mulainya Desember? Ternyata ini kalau dilihat kasusnya sebenarnya terjadinya jauh sebelum Desember, karena kasus pertama itu dilaporkan di awal Desember, itu kemungkinan juga sudah terkait dengan penularan atau sumber infeksinya dari lingkungan yang tidak dari kasus yang dilaporkan pada bulan Desember itu. Jadi ada versi yang mengatakan sebenarnya bukan hanya yang di Wuhan itu yang terjadi ketika mulai terekspos secara internasional, ya, artinya seluruh dunia menjadi concern, tapi ketika dirunut sebenarnya sumber kejadian itu mungkin terekspos dari kasus-kasus sejak pertengahan November. Oke. Jadi ini sampai saat ini seluruh dunia merasakan dampaknya. Nah, kita saya akan bahas dari segi virologinya, apa sih penyebab COVID-19 yang meresahkan banyak orang karena tingkat infeksi yang sangat tinggi, dan untuk sekelompok orang dengan faktor risiko itu mempunyai risiko untuk meninggal. Nah, COVID-19 ini masuk kelompok Ordonidoviralis. Nah, di dalam Ordonidoviralis ini semua virus RNA. Salah satu familinya dalam Nidoviralis ini adalah Coronaviridae. Inilah famili dari COVID-19 ini. Dari antara Coronaviridae itu ada dua subfamili, Torovirinae dengan Coronaviridae. Nah, kita melihat si COVID-19 ini sebagai anggota dari subfamili Coronaviridae. Di dalam Coronaviridae lagi ini ada kelompok alfa, beta, gamma, dan delta. Ini klasifikasinya ini ditentukan berdasarkan respon tes serologik. Kemudian untuk saat ini karena tes molekuler penentuan perbedaan virus itu sudah bisa dibedakan berdasarkan molekuler, maka pembedaan yang sekarang ini dilakukan berdasarkan urutan filogenetiknya. Struktur virus COVID-19 ini kurang lebih sama dengan semua virus corona, yaitu secara bentuknya, morfologinya kalau dilihat dengan mikroskop elektron, dia berbentuk sferis, bulat. Di dalam
virus tersebut ada genomnya, yaitu satu untai RNA yang bersifat positive sense, artinya dia langsung ditranslasi, berukuran sekitar 30 kilobase. Kemudian di bagian luar dari virus ini ada lapisan envelope. Jadi ini terkait dengan proses replikasinya, nanti kita bahas sebentar. Pada permukaannya itu terlihat adanya tonjolan-tonjolan yang merupakan protein yang disebut spike protein, dan spike protein ini berbentuk seperti dada, itu menonjol dari permukaan virus, sehingga kalau dilihat di mikroskop elektron itu seperti pancaran cahaya matahari, jadi berbentuk crown ya. Jadi solar corona ya bentuknya kira-kira seperti yang kita lihat di slide ini. Cantik sekali bentuknya, tapi dampaknya kepada manusia tidak menyenangkan. Nah, apa yang kita lihat tadi bentuk Speris itu, jadi yang penting itu adalah spike proteinnya itu yang menonjol itu, tonjolan-tonjolan itu. Kemudian ada M protein, membran protein, ada N protein dan E protein ya. Ini semua yang membentuk lapisan dari virus. Jadi di dalamnya ada RNA single stranded, kemudian di luarnya itu pembungkusnya itu adalah nukleokapsid. Kemudian di luar nukleokapsid itu adalah membran, jadi M protein. Kemudian ada lapisan envelope-nya, dan di lapisan envelope-nya itu menonjol di antaranya itu tonjolan-tonjolan spike tadi. Nah, yang spike tadi itu yang bersifat antigenik, yang itu akan nanti kita lihat dalam slide berikutnya, bagaimana dia bisa menginfeksi sebuah sel. Nah, sedikit tentang karakteristik coronavirus. Coronavirus itu kita tahu sebenarnya dari zaman dulu sekali sudah tahu ada yang coronavirus tipe 229E. Ini yang dengan juga yang OC43 itu yang menyebabkan infeksi yang ringan, infeksi common cold yang ringan. Kemudian belakangan tahun 2002 muncul SARS. Kita pernah dengar yang namanya SARS-CoV. Itu menyebabkan infeksi saluran nafas yang berat dan akut, jadi severe acute respiratory syndrome ya. Tidak lama kemudian muncul dikenali lagi yang juga tipe lebih ringan setelah tahun 2003 itu, yaitu yang NL63 maupun HKU1. Ini juga tipe yang mild. Terakhir tahun 2012 muncul lagi infeksi yang juga masih dalam coronavirus ini, yang dikenal dengan nama MERS-CoV. Kenapa dinamain MERS? Karena memang originnya itu dari Mediterranean, dari Middle East. Jadi makanya namanya ME, Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Ya, jadi tata nama dari virus itu tergantung apakah itu daerahnya, apakah itu hewannya, apakah itu kotanya. Nah, untuk beberapa virus yang kita sudah kenali ini ada dari nomor, ada dari gejala klinisnya seperti SARS, kemudian yang MERS itu berdasarkan originnya. Nah, yang sekarang ini muncul yang nCoV 2019 awalnya dinamakan novel karena diduga jangan-jangan ini suatu virus yang berbeda dari coronavirus sebelumnya. Tapi ternyata setelah sequencing dilihat, oh ya, ternyata dia masih lebih mirip dengan yang SARS-CoV, tapi tetap diberi nama SARS-CoV tipe 2. Oke, jadi kita sudah membahas tentang macam-macam coronavirus, tergantung dari urutan gennya, tergantung dari severity-nya, tergantung dari responnya oleh manusia itu, maka kita bisa lihat mild maupun severe-nya yang terjadi. Nah, secara urutan gennya, kalau kita lihat yang di dalam tadi,
dia ada dari 5 aksen, kemudian ada bersambung ke untranslated region, kemudian replikase, dilanjutkan ke arah 3 aksen, ke 3 prime, itu ada S, E, M, dan N. Ya, jadi spike protein, envelope protein, membran protein, dan nukleokapsid protein. Kemudian dilanjutkan lagi dengan untranslated region, polyethyl ke arah belakangnya. Ya. Jadi kalau kita lihat perbedaan-perbedaan antara alfa, beta maupun gamma covirus itu, yang pada manusia ini yang kita kenali tadi, yang saya sebutkan tadi itu adalah yang alfa dan beta. Perbedaannya itu sebenarnya terletak di structural proteinnya. Ya, jadi kalau di yang non-structural proteinnya itu tidak terlalu banyak berbeda, tapi yang di structural proteinnya itu yang menyebabkan perbedaan yang di antara genus-genus atau isolat strain ya, strain virus tersebut. Nah, ini menunjukkan ada beberapa reseptor untuk alfa maupun beta coronavirus. Ada beberapa macam. Yang untuk SARS itu kita kenali itu sebagai angiotensin converting enzyme 2. Nah, untuk MERS kebetulan reseptornya agak berbeda. Ini datanya menunjukkan bahwa reseptornya berbeda-beda. Tapi untuk coronavirus yang NL63 yang juga mirip dengan SARS-CoV-2000 yang pertama itu juga pada ACE2. Oke. Mengenai life cycle, pertama tadi saya sudah sebutkan mengenai reseptor. Nah, apa reseptornya? Reseptornya itu adalah ACE, angiotensin converting enzyme 2. Kalau misalnya virus itu masuk ke dalam tubuh di mana ada pada permukaan sel tersebut ada ACE itu, maka dia akan berikatan dengan ACE, dibantu dengan protein lainnya yang kita kenal sebagai transmembran protein serin 2. Ini akan menyebabkan fusi ke dalam host cell, ya. Kemudian akan terjadi endotelit masuk dia ke dalam sel dan kemudian sampai di dalam sitosol. Endositosis. Ya, endositosis. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Endositosis. Ini tertulis juga di sini, saya tidak baca. Kemudian setelah masuk di dalam sitosol, dalam sel, kemudian dikeluarkanlah RNA-nya. Nah, RNA-nya karena dia adalah positive strand, maka dia kemudian diubah, ya. Kemudian jadi ditranslasi untuk ditranslasi genomik RNA-nya. Selanjutnya setelah ditranslasi, kemudian mulailah replikasi dan transkripsi. Nah, dalam fase replikasi dan transkripsi ini, kemudian muncul, diproduksilah protein-protein yang sesuai dengan urutan gennya tadi, yang dari 5' ke arah 3' tadi, non-struktural protein maupun protein yang struktural. Yang struktural protein itu yang seperti ini, yang S, E, M, dan N. Ini kemudian setelah dia diproduksi, kemudian dia akan dibawa masuk ke dalam endoplasmic reticulum, kemudian bersama juga dengan endoplasmic reticulum Golgi intermediate compartment. Nah, ini protein non-structural maupun protein struktural itu akan dikemas menjadi partikel virus, kemudian dia akan
dikeluarkan dari sel ketika dia sudah dalam bentuk virion yang siap untuk dilepaskan. Bersamaan dengan lepasnya keluar dari sel, ini terjadi pada banyak dalam uji in vitro, dalam banyak cell culture itu, mammalian cell culture itu banyak yang mengalami lisis, jadi terjadi cytopathic effect. Jadi rilis dari virus SARS-CoV-2 ini pada banyak sel itu akan menyebabkan kerusakan sel yang terinfeksi. Oke, demikian mengenai sequence urutan gen yang dimiliki oleh SARS-CoV-2 yang mirip dengan SARS-CoV-1. Kemudian berdasarkan deteksi diagnostik molekuler, ketika diamplifikasi, kemudian di sequencing urutannya, maka kita bisa melihat klasifikasi dari SARS-CoV ya nCoV-2 nCoV atau SARS-CoV-2 ini, penyebab COVID ini masuk dalam lineage B. Sekian pengantar mengenai virologi dari saya.